datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Susanti Prihatin, mahasiswa dalam jabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara, guru SMP Negeri 2 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dalam layanan bimbingan klasikal dengan topik strategi belajar sesuai gaya belajarku. Berikut ini video praktek yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kedepannya pembelajaran saya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya nanti dalam kegiatan ini lancar sampai akhir. Biasanya yang memimpin doa siapa? Saya Oh ya, silakan Mas dipimpin doanya dulu. Abdul Syabra. Amin. Makasih anak-anak. Pagi hari ini siapa yang tidak masuk ya? Sofia sama siapa lagi? Sofia, Dera sama Nabil. Ada keterangannya? Sakit semua. Mudah-mudahan untuk berikutnya 3 anak yang hari ini sakit bisa masuk dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Sebelumnya tadi sebelum pelajaran Susanti pelajaran apa? Ulangan matematika. Bisa? Bisa. Ada kalian tidak belajar
sudah ulangan matematika, mungkin kita ulangan matematika susah sekali ya. Bagaimana kalau kita mengadakan ice breaking dulu, ya? Setuju? Setuju. Ice breakingnya nanti kita buat yang seger-seger. Kita bayangkan yang seger-seger. Ya. Nah, nanti ada jus durian, ada jus selsa dan ada jus nangka, ya. Nanti kalian biar fresh kita matematika musim sekarang kita bayangkan jusnya. Caranya nanti gini, ya. Ice breaking itu nanti kita juga permainan dengan tangan kita dengan tangan temannya. Boleh? Ya, paham? Kita nanti tangan kiri masing-masing mengepal di depan. Tangan yang lainnya nanti kalau ada instruksi dari saya nanti pegang tangan temannya, baik kanan atau maupun kiri. Tapi nanti kata kuncinya adalah jus. Saya sebut jus buah atau saya sebut jus selsa atau saya sebut jus nangka. Kalau jus durian, ya nanti kalian pegang di sini ya, tangan masing-masing. Kalau nanti jus selsa berarti sebelah kananmu, ya, tangan kanan temanmu, bukan tangan dia, tangan temanmu. Kalau nanti jus nangka berarti sebelah kiri. Oke, siap? Kata kuncinya saya ulangi adalah jus. Ya, kalau tidak ada kata jus berarti tetap di situ. Saya mulai. Pagi ini ibu saya beli durian. Ada yang salah toh? Kata kuncinya apa tadi? Ya. Adik saya meminta dibuatkan jus durian karena kemarin melihat jus selsa. Ayo konsentrasi. Karena kemarin adik saya membeli jus nangka di tempat tetangga saya, sehingga sangat senang sekali. Kira-kira ada yang sudah fresh? Sudah? Tepuk tangan semua. Tapi itu hanya sebuah permainan karena tapi katanya kamu habis belajar matematika. Terus saya ajak belajar membayangkan jus macam-macam. Nah, kalau sudah fresh, sudah siap untuk tangkap bukunya, inilah siap. Tapi sebelumnya saya ada motivasi. Ya, motivasi yang kalian bisa gunakan. Motivasinya seperti ini. Berpikirlah positif dalam pikiran dan tindakan. Saya bertanggung jawab atas pikiran semua, ya. Terus dan saya bertanggung jawab atas semua tindakan saya. Setuju? Kalian jadi hari ini harus semuanya berpikir positif, ya. Saya tanyakan dulu. Kira-kira yang tadi malam belajar siapa? Ya. Alhamdulillah semuanya sudah belajar, ya. Tetapi tadi pas ulangan ternyata belum bisa juga ya. Tapi yang penting sudah ada usaha belajar. Tujuan hari ini saya mengadakan bimbingan klasikal, ya, adalah mengidentifikasikan permasalahan yang ada, khususnya untuk anak-anak saya ini ya di kelas 9 ini, terutama tentang belajar. Karena nanti kita ambil topiknya di sini untuk permasalahan di sini adalah seperti di depan ini, ya. Ini ya, ada slide-nya. Strategi belajar sesuai dengan gaya belajarku. Itu topiknya. Jadi tadi tujuannya sudah, topiknya itu. Siapa nanti ingin tahu apa toh yang dinamakan belajar? Tadi kan kamu sudah melakukan toh, tadi malam sudah melakukan. Kira-kira siapa yang tahu apa yang dinamakan belajar? Apa enggak coba? Belajar adalah membaca-baca apa-apa dalam pelajaran. Oh, belajar menurut Mbak ini adalah membaca apa-apa yang dalam pelajaran. Baiklah,
mungkin yang lainnya? Mas, Belajar adalah kita mengerjakan PR. oh, menurut mana ini belajar itu mengerjakan PR? Setuju? Setuju. Ya karena kalau tidak belajar kamu juga tidak bisa mengerjakan PR. Belajar adalah kegiatan fisik dan mental yang memiliki proses dan tujuan. Yang kedua, adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Dari yang tidak tahu, kalian menjadi apa? Menjadi lebih tahu. Itu nanti yang dinamakan strategi belajar. Satu ada gaya belajar apa mas itu visual ya. Gaya belajar yang lebih menggunakan indera mata, banyak menggunakan indera mata. Yang kedua belajar gaya belajar dengan auditorial. Dengan cara apa? Mendengarkan. Kalian dengan cara penggunaan apa? Indera pendengaran. Nanti setelah kalian paham tentang gaya belajar, ini ya, tiga ini, saya ingin tahu kok kamu itu gaya belajarnya di rumah bagaimana? Termasuk yang mana? Silahkan ditulis dulu, ya ditulis dulu. Nanti secara 1 menit atau 2 menit dipikir, oh saya termasuk yang mana ya gaya belajarnya? Ini ya, tiga-tiganya ini. Dulu gaya belajar ini bagaimana? Di rumah belajar apa? Nah, di rumah belajar main. Sudah? Siapa yang sudah menemukan saya gaya belajarnya di mana ya ini? Pilih di depan itu yang visual atau yang auditorial atau yang kinestetik. Siapa yang berani mengungkapkan gaya belajarnya? Oh ya, coba. Gaya belajar saya termasuk auditorial karena gaya belajar saya banyak menggunakan telinga untuk mendengarkan informasi. Gaya belajarnya bakalnya katanya gaya belajar auditorial. Ya, karena alasannya bakalnya karena apa? Termasuk selalu mendengarkan ya. Kalau gaya belajar mendengarkan ini kira-kira berapa kali mbak kamu mendengarkan pelajaran itu? 2 kali. Terus biasanya kamu cari di mana itu kalau mendengarkan itu biasanya apa? Oh dari YouTube. Betul, bisa dari YouTube. Yang sekarang apa? Gaya belajar dengan mendengarkan itu bisa. Kalau kamu mendengarkan dari YouTube, kemungkinan ada di luar karena apa? Berisik dong. Nah, kamu bisa menggunakan headset, digunakan baik-baik, terus kalian mungkin kalian menggunakan apa? Catatan. Tapi itu juga secara berulang. Ya, terus apa lagi? Ya, apa mas? Gaya belajar saya selama kali ini ternyata termasuk gaya belajar kinestetik karena saya lebih dekat bakal juga diajari dengan praktek langsung. Oh, menurut mas ini dia menilai dirinya sendiri gaya belajar dia adalah termasuk gaya belajar yang kinestetik ya. Karena apa? Dia kalau diberi pelajaran praktek, terutama praktek bisa langsung masuk ya mas. Yang dimaksud seperti ini ya. Kemudian yang lainnya? Oh ya, samanya apa? Gaya belajar saya termasuk gaya belajar visual. Visual, yes. Karena saya menggunakan indera mata untuk melihat informasi. Saya juga sering Berarti nanti kamu pulang ya dari sini buat catatan di rumah kamu pulang. Lanjutkan, nggak apa-apa. Terus ini nanti untuk selain gaya belajar itu ada efektifnya belajar. Tadi kan kamu pilih ini 3. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditorial dan kinestetik. Strategi dalam belajar. Strategi dalam belajar. Contohnya, ya nomor 1 itu belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Kenapa ini dikatakan dalam visual?
kenapa ini dikatakan dalam visual? Karena tadi kata kuncinya kalau visual itu dengan secara apa? Visual itu dengan apa? Melihat, ya. Terus yang kedua adalah di sini membuat coretan penting, sama seperti Mas tadi ya. Setiap kali melihat ya diterangkan dengan cara melihat. Mungkin Bapak Ibunya menulis di sini, mereka yang secara visual membuat catatan kecil, ya. Catatan kecil itu nanti dibuat dengan tulisannya sendiri, tapi juga bisa dibaca sampai rumah ya. Terus selanjutnya menggunakan video atau gambar itu juga bisa untuk yang visual efektifnya. Terus yang berikutnya adalah membuat pengelompokan. Pengelompokan di sini adalah ini catatan yang penting, ini catatan yang khusus sekali, ini catatan yang patut saya ingat-ingat atau saya. Terus yang selanjutnya kita lanjutnya untuk belajar secara auditorial. Tadi siapa yang auditorial? Ini belajarnya secara auditorial. Di sini efektif belajarnya juga ada. Membaca dengan suara atau bercerita, tapi membacanya dengan suara itu yang dimaksud tidak membaca dengan suara keras. Nah, katakan auditorial, katakan kalian mendengarkan YouTube ya. Paling mudah itu adalah kamu YouTube mendengarkan. Contoh cara membuat, kalau anak kecil mungkin sebelum masa ya, ini hanya contoh cara membuat roti cake yang enak. Boleh dilihat dari YouTube, tapi karena suaranya tidak terdengar jelas, kalian nanti mengandalkan apa? Pendengaran. Menggunakan apa ini? Headset. Sambil mendengarkan, sambil mencatat secara tidak langsung ya, secara otomatis kadang kita bicara sendiri toh. Terus yang kedua di sini tadi menulis ulang yang dipelajari atau diberikan sama dengan yang mas tadi. Berarti dengan secara apa? Hampir sama dengan secara visual. Selanjutnya ada lagi untuk efektif belajar yang kinestik tadi. Siapa yang kinestik? Masnya itu. Masnya belajarnya secara kinestik. Cita-citanya nanti melanjutkan ke SMK mas. Nah, cocok karena dia sudah mempunyai gaya belajar yang kinestik. Ya, kinestik itu kalau kita berikan ringkasan itu meniru. Ya, kita melihat dulu, ya, baru kita meniru untuk dipraktekkan. Terus ketiga, bermain drama itu boleh. Fungsinya apa? Karena kita akan bermain peran. Jadi mengingat peran saya seperti itu. Yang keempat, menggunakan model, Lego, alat praktek, kerajinan dan pusat. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham untuk yang cara belajar kinestik, cara belajar auditorial, cara belajar visual. Ya. Ini juga sudah saya paparkan untuk strategi belajarnya. Itu nanti saya ingin tahu kamu cara belajarnya itu yang bagaimana. Terus di situ ada alasannya. Dan di situ nanti juga ada cara penyelesaiannya atau langkahnya. Ini saya kasih yang KPD-nya dulu. Nanti untuk satu ya dikerjakan dikasih nama, kelas, nomor absen. Jangan lupa. Dikerjakan sesuai dengan keadaan. Tidak usah meniru dengan temannya, soalnya gaya belajarnya kan masing-masing beda. Mas satu dengan satu misalnya beda. Kalian kerjakan dulu, ya, masing-masing dikerjakan sesuai dengan keadaan masing-masing karena tadi sudah dijelaskan tentang beberapa gaya belajar. Di situ ada gambarnya ya, ada
ada gambar visual, ada gambar auditorial, ya auditori, ada gambar kinesti. Kalian kerjakan dulu untuk pertama, gaya belajar mana yang sesuai dengan kamu. Kan saya di awal sudah bertanya satu gaya belajarnya yang bagaimana. Coba dikerjakan dulu gaya belajarnya. Coba tulis ini namanya ditulis. Ini juga dikasih nama gaya belajar sesuai dengan diri kamu selama ini. Jadi tahu toh kamu gaya belajarnya yang bagaimana. Ya, gaya belajar. Ini ada tiga ini. Semua audio yang mana? Ini dikasih nama dulu. Kasih nama, kasih kelasnya. Yang ditulis gaya belajarmu nanti yang mana? Terus nanti strategi belajarmu. Nanti kan sudah diterangkan strategi belajar saya untuk mencapai nilai yang maksimal. Strategi belajarnya yang bagaimana? Ditulis dulu. Atau gaya belajarnya sendiri masih bingung, mungkin saya termasuk yang mana? Sudah strateginya gaya belajarnya apa? Strategi terus ini juga langkah-langkah untuk menuju strategi belajarmu itu. Langkah-langkahnya untuk menuju strategi belajar itu. Terus langkahnya masa itu. Tapi setiap anak itu sudah semua sudah selesai menulis. Kalau sudah, saya ingin tahu siapa yang berani mempresentasikan hasil tulisannya tadi tentang KPD ini ya. Ada strategi belajarnya, terus gaya belajarnya dan langkahnya. Kira-kira siapa yang berani untuk presentasi ke depan? Mbak Yani, silakan ke depan dulu. Dibacakan yang keras, ya, biar teman-temannya mendengarkan. Namanya dibaca. Nama Andri Suryadinate, nomor absen 8. Gaya belajar saya selama ini adalah secara kinestetik. Strategi belajar yang bisa saya terapkan sehari-hari. Saya bisa belajar dari YouTube sehingga saya bisa melihat, mendengar, dan praktek. Berarti ini tadi kayak gaya belajarmu kinestetik. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ada lagi yang presentasi. Nama siapa Raffi absen 32. Gaya belajar adalah gaya belajar yang sesuai dengan saya selama ini adalah gaya belajar secara visual. 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 Strategi belajar saya dalam belajar adalah membuat catatan penting yang bisa. Berarti kamu membuat catatan ya Mas? Bagus. Tepuk tangan untuk Nama Taufik Maulana, kelas 9 absen 14.
Gaya belajar saya adalah auditorial. Tutorial dan Strategi belajar saya adalah membaca dengan suara yang tinggi. berarti tiap hari mendengarkan diulang-ulang ya Mas, biar bisa paham. Ya. Oh iya, ya. Terima kasih, tepuk tangan. Tadi beberapa termasuk sudah presentasi tentang gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya itu dikumpulkan dulu. Sudah ada namanya semuanya toh? Ya. Namanya dikumpulkan dulu. Saya nanti ingin tahu setiap anaknya. Kumpulkan dulu. Ya, di sini kumpulkan. Selanjutnya nanti kalian juga saya suruh untuk mengisi lagi tapi untuk hasil. Ini saya kasih waktu 2 menit saja ya, atau 1 menit, boleh 2 menit kurang ya, tentang penilaian hasil. Ya, silahkan nanti kalian isi hanya beberapa, tinggal dicetak saja. Sini nanti dicetak hasilnya. Ya, kalian isi kalau sudah, jangan lupa tapi nanti di sini ada identitas, kalian isi nama dan kelasnya, nomor absen juga. Langsung kalau sudah selesai dari belakang kita tarik ke depan. Kita langsung ke belakang, silakan. Waktunya nanti. Boleh diisi namanya, jangan lupa. Sudah cukup? Ayo belakang nanti diisi nama dan nomor absen serta kelasnya. Sudah? Kalau sudah ditarik dari depan, kumpulkan ini ya. Kalau sudah, ternyata sudah di penghujung pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin tahu dulu kesimpulan dari materi yang sudah saya berikan. Kira-kira siapa yang berani menyimpulkan? Saya. Oh ya. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, saya berkesimpulan bahwa gaya belajar itu ada 3, yaitu secara visual, yaitu menggunakan mata, 2 secara auditorial, yaitu belajar dengan cara banyak mendengarkan. Oh ya, bagus. Saya simpulkan sekali lagi ya, dari materi yang saya sampaikan tadi, kita buat kesimpulan bahwa ternyata gaya belajar itu ada 3. Satu dengan gaya belajar visual, yang kedua adalah gaya belajar secara auditorial, yang ketiga adalah gaya belajar dengan kinestetik. Masing-masing gaya belajar ini juga beda cara efektif belajarnya, sehingga setiap anak ini, setiap satu kelas ini juga tidak sama cara belajarnya. Baiklah, untuk saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan untuk pertemuan yang berikutnya kita bisa menggunakan, kita bisa membuat topik atau membahas topik yang lebih menarik lagi. Boleh ini disiapkan dulu. Siapa? Kamu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.